Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran animasi. Dan untuk video pembelajaran animasi ini, saya akan coba bahas terkait animasi tradisional atau nama lainnya yaitu animasi konvensional, teman-teman. Nah, di sini didefinisikan bahwasannya animasi tradisional dikenal pula dengan nama cel animation, teman-teman ya. Di mana cel animation itu merupakan salah satu jenis animasi pertama yang ada di dunia. Nah, contoh animasi tradisional yang pertama kali muncul yaitu yang pertama ada The Little Mermaid yaitu tahun 1989 dan Cinderella tahun 1950. Di mana pembuatan dari kedua animasi ini teman-teman dibuat secara manual menggunakan tangan dan menggunakan teknik gambar tangan. Nah, pembuatannya melalui yang namanya lembaran seluloid. Lembaran seluloid itu seperti ini, teman-teman ya, di mana lembaran-lembaran kertas yang transparan yang kita gambar secara manual untuk objek karakter, background, hingga detailnya, teman-teman. Nah, di sini ditunjukkan skema dari cell animation layernya itu. Layer keempat biasanya atau layer terbawah diisi oleh backgroundnya. Lalu layer ketiga itu ada karakternya. Layer kedua masih karakternya ya. Jadi karakternya itu bisa lebih dari satu. Kita bisa tambahkan karakter itu di bagian layernya. Dan di layer paling atas biasanya terdiri dari detailnya teman-teman ya. Dan dari situ nantinya akan kita letakkan satu persatu untuk menciptakan efek gambar bergerak, teman-teman. Jadi kita gerakan si bagian layernya itu, sehingga bisa memunculkan animasi. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Sekarang saya coba lanjutkan kembali ke jenis-jenis animasi tradisional. Animasi tradisional itu jenisnya banyak sekali, teman-teman. Yang pertama, jenisnya itu ada yang dinamakan sebagai zoetrope, teman-teman. Nah, zoetrope ini diproduksi oleh William George Horner, teman-teman, pada tahun 1834. Kita bisa lihat contohnya, teman-teman, ya. Seperti ini ya, zoetrope itu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman animasi Zoetrope itu. Di mana di sini tuh ada seperti tabung tapi tidak memiliki tutup ya. Di dalam tabung ini di bagian pinggirnya itu ada silinder ada celah-celahnya teman-teman ya. Di bagian selimutnya itu ada celah-celahnya. Nah, untuk gambarnya sendiri ada di bagian dalam tabungnya dan gambarnya ini berlawanan dengan celah ya teman-teman. Nah, gambar yang ada di dalam apa namanya tabung ini, mereka itu gambarnya itu berganti-ganti pose, sehingga ketika nanti kita coba lihat di bagian celahnya, teman-teman, ya, ketika kita coba lihat di bagian celah, akan menghasilkan yang namanya ilusi gerak. Zoetrope ini masih digunakan teman-teman dalam konsep menggambar animasi pada awal-awal terciptanya animasi. Nah, ini contoh zoetrope-nya. Selanjutnya, yang kedua, jenis animasi tradisional itu ada yang namanya lentera ajaib. Lentera ajaib itu merupakan pendahulu dari proyektor modern. Proyektor modern yang saat ini kita gunakan, awalnya itu dari lentera ajaib. Lalu dari lentera ajaib itu mereka tuh berkembang menjadi OHP, overhead projector, teman-teman. Nah, apa namanya? Untuk prinsipnya masih sama. Kalau misalkan lentera ajaib itu, nanti teman-teman itu ngegambar dulu lukisan minyak tembusnya itu ya ini. Baru nanti si lukisan minyak tembus ini kita kasih lampu ya, supaya bisa memproyeksikan, membuat gambarnya itu lebih besar. Nah, kalau misalkan OHP, overhead projector, mereka itu ngegambar si gambarnya itu bukan di lukisan minyak tembus, tapi di kertas mika, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan proyektor sekarang, kita memproyeksikan yang ada di laptop ke layar proyektornya itu, teman-teman ya. Nah, untuk lentera ajaib ini, bila kita satukan dalam ruangan gelap, maka gambar akan muncul lebih besar pada permukaan yang datar. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, skemanya ya. Oke, selanjutnya, selain ada lentera ajaib, jenis animasi tradisional itu ada yang namanya traumatrop. Nah, untuk traumatrop sendiri, teman-teman, ini tuh seperti halnya gangsing, tapi gangsing itu kan mereka bentuknya tidak seperti piringan gitu ya. Nah, kalau ini tuh seperti piringan CD gitu, di mana traumatrop ini digunakan di era Victoria, teman-teman ya. Chromotrop itu merupakan disk lingkaran kecil atau kartu dengan dua gambar yang berbeda di setiap sisi yang melekat pada serta tali string berjalan melalui tali pusat.
Maksudnya gimana? Nah, Traumatrop ini memiliki sebuah piringan, teman-teman, di mana piringan bagian depan dan bagian belakangnya itu ada gambarnya. Depan dan belakangnya itu ada gambarnya. Dan gambar tersebut, ketika kita tambahkan tali dan kita coba putar, maka akan menciptakan seolah-olah gambar itu menyatu gitu, teman-teman. Padahal itu berpisah. Nah, ketika string memutar cepat antara jari, dua gambar muncul untuk bergabung menjadi satu gambar. Jadi, gambar yang kita buat dua itu nantinya itu akan jadi satu gambar terlihat oleh kita. Karena dalam trauma ini kita menunjukkan fenomena V, di mana fenomena V itu menyatakan bahwasannya kemampuan otak kita itu bisa terus-menerus merasakan sebuah gambar, teman-teman. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya dari traumatrop ini kita bisa melihat ilusi optik, teman-teman, ya. Selanjutnya ada jenis animasi tradisional phenakistiscope, di mana animasi tradisional ini ditemukan oleh Edward Muybridge, teman-teman, tahun 1893. Nah, phenakistiscope itu merupakan pendahulu dari zootrope, teman-teman, ya. Dan kita bisa lihat untuk bentuk penakitiskop itu, mereka tuh seperti piringan kayak yang tadi ya, teman-teman, kayak zootrop. Tapi kalau di penakitiskop itu, eh, si gambarnya itu melingkar, teman-teman, ya. Frame karakternya itu melingkar. Kalau tadi itu mereka ada di sisi depan, sisi belakang. Kalau ini di sisi depan aja, terus si pose tiap apa namanya karakternya itu ada beberapa, nggak cuma satu atau dua saja, tapi kecil-kecil ukurannya. Dan di bagian pinggirnya ada yang namanya animation slotnya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk apa namanya contoh pergerakannya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Animasi tradisional selanjutnya ada yang dinamakan sebagai Prakiniscope. Kalau Prakiniscope itu ditemukan oleh Charles Emile Reynaud, di mana ini lebih canggih dari Zootrope, ya. Kalau tadi di awal kita itu bahas apa ya? Oh, bukan ya. Yang tabung itu ya, teman-teman, yang Zootrope itu. Nah, kalau yang tadi itu kita bisa lihatnya tuh lewat celah. Kalau animasi Prakiniscope itu masih sama dalam bentuk silinder atau tabung. Dan atasnya pun terbuka, teman-teman. Tapi di dalam tabung ini, di dalamnya itu ada kaca tabung lagi, teman-teman, ya. Di mana kita bisa melihat ilusi optiknya itu dari kaca yang berbentuk tabung ini, gitu. Nah, kaca berbentuk tabung ini, si animasi atau karakternya dipantulkan dari mana? Dari sisi-sisi tabung pertama. Kita bikin gambar karakter yang berubah berbeda-beda pose tiap frame-nya itu di dalam tabung yang pertama. Baru nanti ketika kita putar akan terpantulkan ya ke tabung yang kedua yang ada kacanya, teman-teman, ya. Kurang lebih seperti ini. Terlihat? Nah, kurang lebih seperti ini. Contoh pergerakan animasinya, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya, selain ada Prakiniskop, ada juga flipbook, teman-teman. Nah, flipbook itu masih masuk ke dalam animasi tradisional, di mana animasi ini dikenalkan tahun 1868 oleh John Barnes-Lynn, di mana sama halnya kayak Zoetrope, flipbook ini menciptakan juga yang namanya ilusi gerakan. Nah, ilusi gerakan itu tercipta dari kecepatan yang tinggi hasil dari efek gerakan kita menggerakkan buku itu, ya, buku yang kita buat animasi atau frame di dalamnya, ya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, contohnya. Oke, dan untuk sekarang kita akan mencoba mendalami bagaimana cara pembuatan flipbook itu sendiri. Nah, teman-teman, tujuan dari latihan ini yaitu supaya teman-teman itu mampu mengembangkan dan memahami penggunaan gambar berurutan, ya, dalam membuat animasi dan menerapkannya pada sebuah flipbook, ya. Di mana dengan melakukan latihan ini nanti teman-teman itu bisa membuat berbagai jenis flipbook dengan animasi yang memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, di sini, teman-teman, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk membuat flipbook itu, yaitu teman-teman siapkan terlebih dahulu format kertasnya. Nah, di sini sedikit informasi bahwasannya flipbook ini, teman-teman, merupakan jalan yang paling sederhana untuk teman-teman membuat animasi dan membuatnya itu tanpa menggunakan kamera, gitu, ya.
Jadi teman-teman di sini tuh gampang banget teman-teman gunakan peralatan yang ada aja ya tanpa menggunakan kamera. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, teman-teman untuk bisa teman-teman buat bikin animasi flipbook, langkah pertamanya yaitu teman-teman eh, tentukan dulu format kertasnya itu, ya. Lalu di sini basic point yang pertama dikatakan bahwasanya teman-teman jangan menggunakan Alkitab ataupun teks keagamaan lainnya ya untuk membuat flipbook ini. Lalu basic point number kedua, teman-teman bisa menggambar flipbook itu dalam versi landscape ya, jangan menggunakan versi portrait. Kenapa? Karena nanti ini akan mempermudah ketika teman-teman ingin merekamnya dalam bentuk video atau menyekennya di komputer ya. Karena monitor komputer itu akan sama perkiraannya dengan format film dan televisi. Jadi ketika teman-teman nanti ingin menampilkannya di televisi atau di komputer, formatnya itu sama, makanya teman-teman gunakan flipbook dengan jenis format yang landscape teman-teman ya, bukan yang portrait, tapi yang ini ya. Oke, basic point number selanjutnya yaitu basic point number 3. Nah, teman-teman, untuk memulai pembuatan flipbook ini, teman-teman boleh membuatnya di page terakhir dulu untuk frame yang pertama. Ya, di paling belakang dulu untuk frame yang pertama ini ya. Selanjutnya, basic point number berikutnya, teman-teman, ketika bikin flipbook itu, balikan. Ya, ketika udah bikin di frame pertama itu bagian belakang. Balikan kertas tersebut, ya, dari kertas berikutnya. Lalu teman-teman gambar perbedaannya di second page itu dari frame yang paling belakang. Misalkan teman-teman di sini gambar sticky man kayak gini, ya. Posisinya masih berdiri. Coba sekarang posisinya agak dimiringkan seperti ini untuk di page yang kedua ini ya. Page kedua dari belakang ini. Sehingga nantinya akan tercipta ilusi gerakan ketika kita gerakan flipbooknya itu ya. Selanjutnya, basic point number selanjutnya yaitu basic point number 5. Nah, teman-teman setelah teman-teman tahu prinsipnya, sekarang coba teman-teman gambar bagian eh, kertas berikutnya dengan sedikit perbedaan, ya, jangan terlalu jauh perbedaannya. Misalkan tadi udah agak miring kayak gini, ya. Nah, di page berikutnya teman-teman boleh si tangannya mungkin agak digerakin atau kakinya agak digerakin gitu ya. Nah, sampai teman-teman apa namanya? Sampai teman-teman apa bisa menciptakan berbagai gerakan animasi gitu ya, di mana nanti dari perbedaan-perbedaan yang ada pada tiap frame-nya akan menghasilkan ilusi gerakan teman-teman. Selanjutnya, setelah teman-teman selesai menyelesaikan sampai habis si kertas yang teman-teman gunakan, teman-teman jangan lupa pakai apa namanya eh, apa ya ini penjepit ini ya supaya kertasnya nggak acak-acakan dan teman-teman bisa gerakan flipbooknya itu seperti itu teman-teman ya. Nah di sini hanya ada beberapa saran ya untuk teman-teman ketika bingung untuk mengawali bikin flipbook itu kayak gimana. Nah, saran yang pertama, teman-teman bisa bikin flipbook itu dengan tema Simple Stickman ya, teman-teman. Nah, Simple Stickman yang pakai topi gitu ya. Nah, untuk bikinnya teman-teman tinggal ubah-ubah aja posisi tangannya mungkin, lalu posisi kepalanya agak miring, lalu topinya dibuka hingga topinya terlepas. Seperti itu ya, ide yang pertama. Ide yang kedua yang bisa teman-teman lakukan untuk mengawali pembuatan flipbook yaitu teman-teman bisa bikin flipbook itu dengan tema eh, bentuk yang sederhana ya, baik itu berbentuk kotak, circle pada sebuah halaman ya. Di sini teman-teman bisa bikin bentuk-bentuk sederhananya, misalkan seperti ini, lalu bentuk sederhana ini menyebar lalu atau bertemu dengan bentuk yang lainnya atau bisa menjadi komposisi bentuk tertentu seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya, ide selanjutnya yang bisa jadi saran buat teman-teman. Teman-teman juga kalau bikin flipbook bisa bikin dengan tema simple boat ya. Simple boat, perahu sederhana yang dimana di atasnya itu ada manusianya. Nah, perahu ini berlawanan dengan matahari dan apa namanya awannya gitu. Nah,
Ketika mereka nanti berlawanan, maka akan terjadi pergerakan, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, ide selanjutnya yang bisa teman-teman terapkan untuk bikin flipbook yaitu tentang metamorfosis sesuatu benda. Misalkan perubahan benda atau perubahan objek dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam rentang waktu tertentu. Nah, misalkan ini awalnya objek apa? Keju. Kita ubah hingga akhirnya berbentuk menjadi sebuah apa ini namanya? Tikus ya, kayak gitu, teman-teman. Dan ini berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk video pembelajaran kali ini. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian, teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran